Ya, jadi Senin bengi sampean kayak kenduren di omah sampean. Untuk melaporkan hasil sidang pleno tadi, insya Allah ya Raya. Soalnya ada presiden nasional yang membuat saya mengatakan kira-kira kapan nih Bang. Mergo jangankan di Undang-Undang Dasar, di teks proklamasi aja ada gitunya. Anda ingat kalimat hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iku yang bojok iku. Lah proklamasi ini bojok. Jadi sangat punya kemungkinan, tapi itulah sebabnya Indonesia itu akan maju oleh kabupaten-kabupaten, tidak maju oleh pemerintah pusat. Anggar pemerintah pusat gak ngeribui kabupaten, insya Allah Indonesia maju kabeh. Artinya itu yang saya sebut tadi, Wonosalam harus kabupaten harus mensupport orang desa-desa di kabupatennya, termasuk Wonosalam, dari intervensi di atas. Kadang-kadang peraturan dari atas itu kan gak cocok, misalnya undang-undang desa gak cocok karo kondisi desa gitu ya. Jadi sampean itu wakilnya rakyat, sampean bukan anak buahnya Jakarta, gitu ya, bukan anak buahnya Jakarta. Kalau DPR dan Pemdanya bersikap bahwa pemerintah kabupaten itu adalah pelindungnya rakyat kabupaten, bukan anak buahnya gubernur dan menteri dan presiden, maka insya Allah Indonesia akan gemah ripalo jinawi, toto tentrem kertora harjo dari kabupaten-kabupaten. Dan saya makanya keliling itu aku gak tahu, aku munggah aku pisan pindo rek, tapi sing hampir tiap hari itu di kabupaten-kabupaten. Jadi saya ketemu sama Pak Kapolres, Kapolsek dan Ramil sak piturute. Sing sambo-sambo gak urusan aku. Aku urusan karo sing nisor-nisor gitu ya. Karena yang konkret adalah kabupaten. Saya sudah ngomong sejak 10 tahun yang lalu kira-kira. Yang konkret itu kabupaten, sebab masih bisa kontrol satu sama lain. Bahkan ini bisa ketemu rakyatnya langsung dan beliau terang-terangan memang mewakili Anda semua, dapilnya dapil Wonosalaman gitu kan. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Kalau mengacu kepada proklamasi tadi, Anda kan tidak pernah mendapat penjelasan dari presiden kapanpun, manapun, atau dari ilmuwan atau siapapun, dosen atau profesor siapapun, apa maksudnya kalimat itu? Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan apa maksudnya? Kekuasaan atas tanah, otoritas politik, apa-apa? Gak jelas toh? Sampai hari ini gak jelas. Proklamasi loh, itu ibaratnya ngono Al-Fatihah gak jelas, apa meneh Al-Baqarah lah ngono ya. Ngono ya. Dipindahkan dari siapa ke siapa? Dari pihak mana ke pihak mana? Kan gak jelas, Pak. Terus dilaksanakan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Kapan itu? Sampai saiki 70 tahun gurung dilaksanakan. Padahal proklamasi loh, itu kan syahadat kita toh. Proklamasi itu kan syahadatnya bangsa Indonesia. Iku dilanggar kok. Gitu loh. Bung Karno gak tahu takon, gak tahu jelasno, Pak Harto gak tahu takon, gak tahu jelasno, Habibie sak piturute sampai apa meneh sing saiki iki. Kan gitu. Ya. Gak tahu jelasno babar pisan dari rakyat itu dikasih teka-teki sudah 77 tahun. Saya gak nyalahno ya, aku gak nyalahno. Tapi pokoknya mulane sinau bernegara. Makanya kurikulum di sekolah itu kalau ada pelajaran bernegara, bukan kewarganegaraan. Pelajaran bernegara itu berarti satu sistem pengelolaan, satu pengorganisasian sebuah wilayah yang ada rakyatnya, ada pemerintahnya. Itu dijelaskan di dalam mata pelajaran itu. Sampai sekarang kan tidak ada. Yang ada kan kewarganegaraan karo nek biyen apa biyen jenenge? PMP. Ya. Apa meneh Pancasila kekamban Pancasila itu. Wah wis boleh karu-karuan dengan mudah dimanipulasi. Jari ketuhanan yang Maha Esa, Gusti Allah ini titip takon arek-arek negara gunung, napa Gusti? Iku sing disembah iku Tuhan apa ketuhanan? Tuhan apa ketuhanan? Ketuhanan itu kan sifatnya tok. Padha karo putih tak keputihan. Gitu kan. Kenapa enggak Tuhan yang Maha Esa? Kok ketuhanan yang Maha Esa? Jadi yang diambil itu masdarnya, bukan fa'ilnya kan gitu. Itu aja sudah menjadikan
kekhusukan berpancasila itu menjadi tidak akurat gitu loh. Terus Pancasila dipertentangkan dengan Islam kadang-kadang itu ya. Saiki tak kandani ya. Islam sudah tidak menjadi musuhnya Amerika. Jadi tidak ada masalah kalau ada orang Islam. Itu musuh Amerika. Ya. Dan tolong di Pulau Jawa dan di Indonesia, Islam itu bukan musuhnya Jawa. Islam kalau Jawa itu tumbuh ketemu tutup. Itu jodoh. Nek wong Jawa sing beragama Islam, lihat. Zaman Sunan sampai sekarang kan tidak ada bentrok-bentrok seperti di Cordova di zaman Muawiyah atau pasca Nabi itu ya, pasca Khulafaur Rasyidin ya. Islam di Indonesia itu masuk secara mulus, ikhlas, legolilo, dan dipeluk secara habis-habisan. Gak ono wong Indonesia sing gak menyadari ketuhanan. Jadi di Indonesia itu masih tukang becak, masih wong tani cilik, buruh tani, masih kuli, itu anaknya diburui bab Gusti Allah ya tak. Jadi keilahiannya bangsa Indonesia itu sampai nisor itu sip gitu. Jadi Indonesia adalah bangsa yang paling religius, paling ilahiyah. Itu makanya ojo ngelawan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu gak ono mateke. Negara bubar gak masalah, rakyat gak kok. Gitu kan. Wong BBM ditantang, endi jare munggah gak munggah-munggah ngono arek-arek itu. Dan seterusnya ya. Jadi krisis macam-macam juga punya daya tahan yang luar biasa. Covid itu sing mati gak sepadan dengan jumlah penduduknya, Pak. Anda lihat di luar negeri, di Thailand, di Malaysia, di Inggris, di Spanyol, di Cina sendiri, di Amerika, jumlah yang terpapar Covid dibanding di Indonesia kan kini gak ono wong dalan-dalan gemeledakan gak ono. Di Cina itu geledakan isu-isu di dalan ono wong geledak kena Covid itu. Kini gak ono. Kini geledak golek barang tengah itu mang paling. Gitu ya. Arek-arek gak geledak. Covid itu ya pancet ae arek Covid ya. Ya pancet ae. Pancet ae. Padang bulan yo gak leren toh. Terus yo gak ono sing maskeran, gak ono sing alasannya pokoknya los pokoknya. Sampai Pak Kapolres saya minta datang ke Menturo Pak untuk dialog langsung sama jamaah kok kon gak ono sing maskeran. Gak ono sing gawe tadah healer. Wadah healer nek ngiler itu tidak. Ngono ya. Akhirnya Pak Kapolres waktu itu mengatakan, ya udah kalau padang bulan silahkan aja. Gitu kok. Nyun sewu ya. Bilang begitu ya. Ada rekamannya ya. Sudah terserah kalau padang bulan terserah aja. Karena faktanya tidak ada klaster yang muncul di Menturo, Sumombito tidak ada. Artinya arah-arah ini ya. Loh kan kita itu punya kekayaan, apalagi Wonosalam ya. Punya kekayaan alam yang menciptakan, yang membangun cara hidup kita berbeda dengan orang di luar negeri. Kini dua rempah-rempah sak embrek, sembuarang ono. Dan di antara macam-macam tanduran tanaman, akar-akaran, daun-daunan, buah-buahan itu pasti ada yang bisa untuk mengantisipasi COVID. Tapi itu tidak diteliti oleh para dokter. Dokter ini mek isone niru WHO, nganut karo WHO gitu ya. Gitu kan. Jadi kita tidak mengadakan penelitian. Nek wong Jawa iku lho biyen aku selama aku di SD iku aku ngombe yang di sawah kok. Pewegel awan-awan nyabrang sebani iku lewat sawah sing galeng dawa iku. Aku ya gumun desa galeng dawa Pak ya. Mosok ana sing galeng sing ndek iku. Ya galeng mesti dawa ya. Sepanjang sawahnya itu kan. Aku nek ngombe ya langsung ngokop ngene. Dan saya nulis puisi itu gara-gara saya melihat kambing di pinggir sawah itu ngokop banyu sawah itu. Utawa nek gak kober yang di Menturo mampir omahe Gukbi nimbo langsung ngokop. Saiki jajal nek wani kon. Nek kon duwe daya Amerika nang rene. Wong Korea rene, jak nang sawah utawa nang sumurmu ke anu banyu langsung tuku sumur, langsung masuk rumah sakit. Ya ta, kita gak. Lah arek kene gak masalah wong kon iku ya Covid iku kok. Sing Covid jane ndasmu iku dhewe kan gitu. Dapuramu iku gitu loh. Iya. Jadi itu saya mengatakan itu dengan optimisme Pak. Karena memang tidak diteliti sih. Semua ilmu kedokteran itu kan di dunia ini kan berdasarkan penelitian terhadap manusia yang belum tentu Indonesia. Indonesia punya gaya hidup sendiri, punya cara hidup sendiri, punya daya tahan sendiri, punya imunitas jenis sendiri, punya antropologi sendiri, punya kebiasaan habit sendiri gitu ya.
Dan itu tidak pernah diteliti oleh WHO, oleh World Health Organization itu tidak pernah diteliti. ID juga tidak pernah meneliti. Jadi pokoknya sembarang kudu melok barat ngono. Lu wong barat iki gak tau mangan rujak cingur blas wis. Sitok gak ono, Pak. Wong barat iki gak ro tahu petis gak ro, rujak cingur gak ro, lontong balap gak ro. Tahu solet gak ro. Ya apa? Maka saya itu husnudon kepada masa depan ya. Suwe meni-meni iku rek, saiki lak akeh TKI TKW dari Pulau Jawa, seluruh Indonesia ke Cina, ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang gitu ya. Ke Malaysia bahkan. Meni-meni kualik rek insyaallah. Meni-meni iki akeh Cina rene, akeh wong barat rene iki ndolek penggawean di Wonosalam. Ngono lho. Kon bose, ngono lho. Sinau dadi bos mulai saiki ya. Nek mlaku tok pendidik ngono lho. Kon iku wis melarat gak pendidik gaya apa? Wis melarat mlaku nyuklun ngene iki. Jadi mulai mudah-mudahan Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia. Itu takdir Allah. Takdir Allah. Dan saya meneliti itu sedemikian rupa sampai berabad-abad, sampai ayat-ayat Quran saya teliti, sampai semua peristiwa-peristiwa zaman sebelum Nabi Adam saya teliti semua, sampai malaikat, iblis, setan tak teliti kabeh. Aku iki peneliti rek. Jin-jin tak teliti kabeh. Mulane aku nang iki mang aku gak ini. Saya tidak bikin teks yang urusannya jin. Kemarin di Pemalang, di Jepara sama Gerobokan tuh aku nyebut pimpinan jin di sana. Dan aku ono Magetan, ono dhewe Jombang, ono dhewe Kertosono, ono dhewe ono jenenge. Ono sing sapa, ono sing sapa. Bahkan saya pakai untuk nama pemain lakon nglungsungi di Pasang Bulan kemarin, 92 jin. Dan aku wis njaluk izin, cok murung-murung ya rek ngene. Cok murung-murung arek iki nek kok uring-uring nek kok engko nek kok angslupi kok deni arek wis melarat. Mangan gorong karuan. Karek kesurupan pisan gendeng takon. Ojo kok ngono ya. Jadi aku ya minta izin baik-baik dan itu bukan saya mencari jasa dari jin. Yang enggak boleh kan kalau kita bertransaksi dengan jin. Iki gak transaksi aku mek dengan sopan dengan apik aku dengan sopan santun saya meminjam namanya untuk pengetahuan manusia. Karena manusia sama jin itu sejajar. Inna khalaqnal jinna wal insa, tugasnya sama untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebut jin sih. Jadi cacakmu itu jin. Sadurunge ono jin sih, ngono lho ya. Jadi cacakmu. Ya. Dan nek di maya kan jelas, Pak. Hewan itu jadi menungso itu kan buncit, Pak. Saudara bungsu. Sebelum manusia itu ada hewan. Ngono ya. Jadi nek kepedhuk kirik cak nanti cak ngono ya. Ngono ya. Wong cacakmu kok. Sebelum binatang tumbuh-tumbuhan. Jadi nek kon liwat opo kene grumbul-grumbul sak embrek alas sak embrek dadi kon wis gupuk Mbak, Mas, Mbak, Pakde. Gupuk kabeh kon gitu ya. Jadi pokoknya intinya manusia itu harus punya ekosofi sistem. Harus punya kebijaksanaan untuk menghargai saudara-saudaranya sesama makhluk Allah. Iku temenan rek, lho kabeh kenane Gusti Allah. Kon nguyuh nek gak ngatur dhewe gak iso kok. Aku iki mang kepoyo-poyo katane. Kita itu jadwal kencing aja ndak bisa, Pak. Ndak bisa. Jadwal ono ta Kapolres jadwal beol Kapolres jam 7.15. Lah gak ono, Pak. Gak ono. Itu semua adalah metabolisme sunnatullah dicatur oleh Allah dan kita ndak bisa mengaturnya gitu loh. Saiki duren, mangan duren. Kok iso ngono rasane ya? Iku nek didoleki secara kimia, biologi gak iso. Mas yo kon sampai sel yang terkecil, quark, atom atau apapun ya. Itu gak iso didoleki kok duren kok rasane ngono. Paling nek kon misalnya sekarang ada produk teknologi yang berbau duren itu kan njupuk teko duren. Njupuk teko sawo, njupuk teko pelem to. Bukan dia menciptakan pelem. Tapi sing jenenge duren kok ngono rasane gak iso dijelasno secara ilmu, Pak. Kok iso ngono rasane ya? Nek karuntutmu kok seje ngono kan. Jadi itu aja manusia ndak bisa, Pak. Kok rasane duren koyo ngono, nek pelem kok koyo ngono, nek sawo kok koyo ngono, nek jambu koyo ngono. Jambu ana pirang macem. Jambu klodok, jambu bol, jambu drosono, jambu macam itu aja macam-macam gitu ya. Jadi kita tuh dikepung oleh kekuasaan Allah, betul enggak?
Kalau manusia tidak mengerti bahwa kita dikepung oleh kekuasaan Allah, maka dia akan bisa berbuat sesuatu yang di luar kesadarannya bahwa dia dikontrol oleh Allah. Ya. Oke, sekarang kita mikrofon sudah dibagi, Rek. Pak, kita Wonosalam itu adalah bagian yang sangat penting dari Indonesia. Nah, sementara Indonesia itu bagian yang agak berbahaya bagi Wonosalam, ya. Ya, agak. Ya, tadi Bapak dari DPR kan mengatakan bisa jadi nanti konsep-konsep dari pusat ke kabupaten itu kan tidak bisa diterapkan di desa misalnya, kan banyak itu kan gitu, Pak. Undang-undang desa kan banyak gitu ya. Nah, Wonosalam harus punya kemandirian tanpa meninggalkan Indonesia, tanpa berontak kepada Republik Indonesia, dan tidak boleh, ojo-ojo makar. Ya. Bahkan meneku pemilu 2024, awakmu milih sakarmu sapa, tapi sadurunge milih kon Bismillahirrahmanirrahim, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, ya. Jadi selama kamu ke tempat TPS itu, kamu wiritan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, ya. Begitu katanya nyoblos ki ping 3 wa makarallahu terus bles ngono ya. Mosok gak ono pengaruh yang kualat. Ya apa kualat kok ya ngono ya. Ngono ya. Bismillah, sekarang satu medley Bapak yang akan menyanyikan bareng-bareng. Namanya medley era, supaya Wonosalam tetap bersodakoh kepada Indonesia. Karena Indonesia belum tuh mampu bersodakoh kepada Indonesia. Nek karena Wonosalam, karena Indonesia, karena Jombang, karena Mojokerto, karena Sidoarjo, karena Indonesia. Jangan ojo GR Indonesia. Indonesia itu ono mergo ono Sidoarjo, ono Jombang, ono Surabaya, ono Mojokerto lak ngono sih. Bukan Mojokerto ono mergo Indonesia. Ojo kualik. Jadi wong-wong sing di Jakarta ojo sumbung-sumbung kon niku nek gak ono Jombang, gak ono Wonosalam, gak ono Mojokerto kon gak oleh bayaran ngono gitu ya. Jadi tapi tetap kita bersedekah kepada Indonesia, kita tetap berpartisipasi kepada Indonesia, kita tetap berbuat baik, bermanfaat untuk Indonesia, kata Pak dari DPR tadi. Khairun nasi anfa'ahum linnas. Nyun sewu.